Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, tindakan adalah salah satu ciri mendasar dari manusia. Tindakan manusia beda dengan tindakan binatang. Tindakan binatang lahir bukan dari kehendak bebasnya atau free will, ya, melainkan dari dorongan-dorongan alamiah yang tanpa ia sadari, atau dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutnya naluri. Tindakan manusia selalu didasari oleh niat, oleh kesadaran. Ya. Ada dua jenis niat. Ada niat yang orientasinya adalah jangka pendek, yaitu meraih kepuasan sesaat. Ya. Ada niat yang orientasinya jauh ke depan, mencapai tujuan jangka panjang. Tujuan yang manfaatnya melampaui kepentingan pribadi, ya, tetapi mencakup banyak orang. Ada orang yang bertindak dengan niat sekadar untuk meraih upah atau meraih gaji, atau dalam kepegawaian biasanya disebut meraih remunerasi, ya. Ada juga yang bekerja karena dia mencintai pekerjaan itu, ya, karena sebuah dedikasi dan komitmen yang tinggi pada suatu profesi, walau gajinya tidak seberapa. Gitu. Biasanya pekerjaan yang dilakukan dengan niat jangka pendek, kepuasan yang diperoleh dari sana lebih rendah dari pekerjaan yang diniatkan untuk tujuan jangka panjang. Misalnya, ya, seseorang yang mengerjakan sesuatu karena sebuah dedikasi, sebuah pengabdian yang tanpa pamrih, biasanya meraih kepuasan batin yang jauh lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena tindakan yang seperti itu memiliki jiwa yang dalam, ya. Memiliki jiwa, ya, memiliki roh, ya, memiliki sesuatu yang menggerakkan dari dalam diri kita. Inilah makna ikhlas dalam pengertian umum. Ikhlas ialah mengerjakan sesuatu karena sebuah dedikasi, bukan karena pamrih jangka pendek. Ya. Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas lebih tahan lama, juga lebih berkualitas. Banyak orang meraih sukses karena mengerjakan hal-hal yang kecil, tapi konsisten dan penuh dedikasi. Pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas biasanya melibatkan batin kita secara keseluruhan. Biasanya begitu. Karena itu hasilnya lebih memuaskan. Lebih memuaskan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jadi pekerjaan dilakukan dengan ikhlas biasanya melibatkan batin. Karenanya secara keseluruhan hasilnya lebih memuaskan diri kita dan orang lain. Kita bisa merasakan sendiri apakah sesuatu itu dikerjakan asal-asalan, demi proyek misalnya, demi laporan saja misalnya, atau pekerjaan itu dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, dengan komitmen, ya, dengan komitmen. Kita juga bisa merasakan feel, rasa atau bau, apakah suatu pekerjaan dilakukan dengan ikhlas atau dengan pamrih. Kita dapat merasakan itu, ya, pekerjaan yang apakah orang itu mengerjakannya dengan ikhlas, ya, dengan penuh dedikasi, itu kita dapat merasakannya, atau dengan pamrih sesaat, ya,
Itu kita dapat merasakan. Kita pasti pernah mengalami hal seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan tasawuf sehari-hari, atau religiusitas sehari-hari, atau spiritualitas sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, pekerjaan ya yang kita kerjakan yang tak ada roh ikhlasnya di sana, ya, pekerjaan yang kita kerjakan yang tidak ada roh ikhlasnya biasanya tampak hambar. Orang juga tak merasakan akibat apapun dari tindakan kita itu, seperti makanan yang tak ada garamnya misalnya gitu. Kita juga bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan ya, antara pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas dalam pengertian penuh dedikasi dan mana yang tidak. Ya. Yang dikerjakan dengan penuh kecintaan dan dedikasi biasanya memiliki kualitas yang lebih tinggi dan baik. Pekerjaan seperti ini juga terasa akibat psikologisnya, ya, terasa akibat psikologisnya pada orang lain yang terdampak oleh tindakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.